Hai guys, balik lagi di Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Konten kali ini mungkin akan menuai pro dan kontra. Karena sebenarnya apa yang akan Mimin bahas hari ini tentang perbandingan Kovo dan Kadin Larbir Ligi yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi bukan Vin kalau tidak bisa mengupas satu isu menjadi konten yang menarik. Mari kita mulai. Gengs, kalau kita bicara karir Megawati Hangestri Pertiwi, dua hal yang belakangan paling menarik perhatian adalah jejaknya di Kovo League Korea dan langkah barunya bergabung dengan Manisa BBSK di Kadin Larbir Ligi atau Liga 2 Voli Turki. Banyak fans bertanya-tanya nih, apa bedanya Kovo League dengan Liga 2 Turki? Mana yang lebih kompetitif? Mana yang lebih menjanjikan buat Mega? Dan mari kita kupas tuntas satu persatu berdasarkan data, bukan asumsi. Pertama, kita bahas Kovo League. Liga Korea Selatan ini punya nama resmi V-League di bawah Korean Volleyball Federation atau KOVO. Liga ini diakui sebagai salah satu liga tertutup paling ketat di Asia. Formatnya terstruktur, hanya ada 7 tim putri yang saling bertemu 6 kali dalam satu musim reguler dengan sistem draft pemain asing yang super selektif. Bahkan hanya memperbolehkan 1 pemain asing per tim dan 1 pemain Asia di luar Korea. Itulah kenapa perebutan slot pemain asing di KOVO benar-benar keras. Data terbaru musim 2023-2024 menunjukkan sekitar 50 pemain dari Amerika, Brazil, Serbia, Thailand hingga Indonesia bersaing di tryout draft KOVO di Turki. Tapi hanya segelintir yang terpilih, guys. Mega sendiri lolos draft pada 2023 sebagai pemain Indonesia pertama yang menembus V-League dan langsung cetak poin tinggi di Daejeon, Jongkwanjang. Rata-rata setiap pertandingan di KOVO juga ditayangkan di TV nasional Korea gitu dengan rating yang stabil. Artinya exposure sangat tinggi untuk karir seorang pemain Asia Tenggara. Kalau soal intensitas, KOVO terkenal padat dan fisikal. Bayangin aja ya, dalam satu musim reguler, setiap tim bisa main sekitar 36 pertandingan hanya di regular season. Belum lagi babak playoff kalau lolos. Kalau level Asia ini sangat ketat karena hanya 1 pemain asing dan 1 pemain Asia. Lawan-lawan lokal di KOVO juga kuat. Rata-rata pemain timnas Korea seperti Kim Yeon Kyung sebelum pensiun, Kim So Hwi, Lee Da Hyun dan pemain muda yang terkenal disiplin. Standar blok dan receive di Korea pun lumayan tinggi. Itu sebabnya Mega sempat bilang di beberapa wawancara bahwa main di KOVO tuh sangat mengasah mental, terutama kalau sedang drop performa, tekanan fans bisa sangat besar. Sekarang kita bandingkan ke Kadin Larbir Ligi alias Liga 2 Turki. Secara sistem, liga ini ada di bawah Sultanlar Ligi yang notabene liga voli putri paling kompetitif di Eropa. Sultanlar Ligi dihuni raksasa-raksasa dunia ya seperti Vakif Bank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe hingga Galatasaray. Sementara Kadin Larbir Ligi diisi tim-tim kota kecil atau klub yang sedang membangun kekuatan untuk bersiap promosi. Rata-rata tiap grup di Liga 2 Turki berisi 12 hingga 14 tim. Bahkan beberapa tahun terakhir sering 8 hingga 9 tim. Lalu akan diputar dalam 2 grup regional, grup A dan grup B. Musim reguler biasanya dimainkan Oktober hingga Maret, kemudian dilanjutkan babak playoff untuk perebutan promosi ke Sultanlar Ligi. Format promosi umumnya 2 hingga 3 tim teratas naik kasta, sedangkan peringkat terbawah bisa degradasi ke Kadinlar Ligi. Bagaimana soal intensitas? Dibanding KOVO League yang modelnya liga tertutup, Liga 2 Turki cenderung lebih bervariasi. Lawan Mega di Manisa BBSK bisa sangat bervariasi, guys. Ada tim dengan mayoritas pemain muda Turki, ada yang menampung veteran, ada juga yang baru promosi dari Liga 3. Hal ini membuat Liga 2 Turki sering disebut liga fisik dan mental, karena nggak semua klub punya fasilitas sekelas Sultanlar Ligi. Beberapa tim latihan di gedung olahraga sederhana, base camp di kota kecil, dan atmosfer supporter lokal bisa sangat loyal tapi juga galak kalau tim performanya buruk. Di sisi lain, Liga 2 Turki juga jadi tempat banyak pemain asing Eropa Timur, Balkan, bahkan beberapa Asia meniti karir. Dan tidak seketat KOVO soal slot pemain asing, tapi status foreign player tetap dinilai sebagai motor poin. Soal exposure, Liga 2 Turki jelas nggak setenar Sultanlar Ligi ataupun KOVO League. Nggak semua pertandingan ditayangkan di televisi nasional. Live streaming lebih banyak dipegang regional atau feed YouTube klub-klub lokal. Jadi nilai branding di Liga 2 Turki relatif lebih kecil. Tapi ini bukan berarti tanpa peluang ya. Kalau Mega tampil konsisten, dia bisa aja mencuri perhatian klub Sultanlar Ligi. Contoh nyata, beberapa pemain Balkan sukses promosi bareng klubnya. Lalu di musim berikutnya langsung direkrut tim besar dari Sultanlar. Kasus seperti itu sering banget terjadi di Turki karena sistem promosi dan degradasinya tuh aktif.
Bagaimana soal atmosfer fans? Korea terkenal dengan fanbase digital yang militan. Mega waktu di Daejeon Jongkwanjang bahkan punya fanbase sendiri di forum-forum Naver ataupun Twitter Korea. Kalau performa turun, fans Korea bisa sangat vokal bahkan bikin petisi. Turki juga nggak kalah gila sebenarnya, tapi kultur di sana lebih old school. Mereka nggak segan nyorakin langsung di arena, tapi kalau kamu main total ya, fans Turki bisa jadi keluarga yang hangat. Lihat aja Melisa Farhas dari Fenerbahce. Meski dia bukan pure pemain lokal karena dia lahir di Kuba dan baru menjadi warga Turki sekitar tahun 2021 lalu, fans dari dulu tuh rela menunggu di bandara kalau tim menang kejuaraan. Dari segi cuaca, adaptasi pun sangat berbeda. Kofolik punya jadwal latihan ketat dan fasilitas indoor yang berstandar tinggi. Karena ya cuaca Korea dingin saat musim kompetisi gitu. Di Manisa sendiri, kota mega sekarang ya, cuaca lebih hangat dan tidak sepadat kota besar Turki seperti Istanbul. Tapi justru ini tantangan untuk Mega. Bagaimana bisa menjaga pola makan, fisik, mental, dan semangat bermain di liga yang tidak selalu disorot media mainstream. Kesimpulannya, kalau kita bicara kompetisi murni, Kofolik Korea memang lebih tertutup, sistematis, dengan tekanan tinggi per laga karena slot asingnya hanya satu. Sedangkan Liga 2 Turki lebih cair, variasi lawan lebar, tapi justru jadi peluang Mega membuktikan diri sebagai motor poin dan target promosi ke Sultanlar Ligi. Secara exposure media, Kofu jauh lebih unggul, tapi Turki punya ekosistem klub yang lebih aktif naik turun kasta. Jadi kalau Mega tampil stabil, peluangnya terbuka menembus level Sultanlar Ligi yang dianggap sebagai puncak liga voli wanita Eropa. Kita juga bisa jadi sangat susah mengakses live streaming nantinya. Kalau Kofu kan punya hak siar tuh di KBS, SBS atau channel kabel lokal. Di Liga 2 Turki banyak pertandingan gak tayang nasional gengs. Beberapa klub baru mulai live streaming YouTube ya baru-baru ini aja. Artinya exposure global Mega sekarang lebih bergantung ke highlight sosial media aja. Tapi harusnya kalau manajemen Manisa paham sih, mereka akan live ya. Karena mereka tahu kini pendukung Manisa nggak hanya di Turki, tapi juga dari Indonesia. Jadi harusnya ada live-nya lah. Mega sekarang sedang berada di fase transisi. Ia sudah membuktikan diri di Kofolik dan dia bisa tembus rekor poin meski jadi rookie. Sekarang dia punya tantangan baru di Liga 2 Turki, menjadi tulang punggung klub kecil dengan target promosi. Kalau dia sukses, ceritanya akan sangat membanggakan buat voli Indonesia. Kita doakan Mega tetap konsisten, tidak gentar dengan atmosfer fans Turki yang keras, dan semakin matang jadi ikon voli Asia di Eropa. Lalu ada pertanyaan lain juga, misal kalau Mega gagal promosi bareng Manisa, apa yang mungkin terjadi? Ya opsi realitasnya adalah dilirik klub Sultanlar Ligi lain kalau statistik poinnya konsisten. Yang kedua mungkin balik lagi ke Asia, misal ke Korea atau Thailand yang udah kenal sama reputasinya, atau tetap bertahan di Liga 2 Turki dan jadi mentor pemain muda sambil bantu Manisa promosi di musim-musim berikutnya. Mending dilirik klub Sultanlar enggak sih? Ya konteks ini tuh ngebuat kita sadar setiap liga punya resiko dan reward yang berbeda. Mega sudah membuktikan diri di Korea, dia bisa tahan tekanan slot asing tunggal. Sekarang di Turki dia akan diuji konsistensi poin, mental adaptasi plus exposure lebih kecil. Tapi kalau berhasil ya Mega bisa pecah rekor lagi, bawa klub promosi dan membuka pintu ke Sultanlar Ligi, liga yang levelnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia untuk voli putri. Jadi menurut kalian mana yang lebih berat buat Mega? Tekanan di Kofolik dengan sistem super ketat atau Liga 2 Turki yang keras, bervariasi tapi jadi jembatan ke Sultanlar Ligi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Nah ya udah mungkin segitu dulu aja dari Mimin. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look